Review prediksi soal seleksi P3K Pengelola Layanan Operasional Terbaru 2024. Prediksi soal ini berdasarkan PRMNP NRB nomor 347 tahun 2024. Bisa dibeli di https://link.idisgesen atau chat kami ke DM atau Telegram agar kami bagikan link spesifik jabatan kamu. Karena paket kami ada banyak, agar kamu tidak tertukar saat akan check out produknya. Link PDF-nya dikirim ke email kamu secara otomatis setelah pembayaran berhasil. Cek isi email receipt dari link ID sampai bawah ya, link pack-nya warna hijau. Kalau ada kendala, mohon hubungi Telegram kami yang tertera di website. Berikut ini preview soalnya. Kompetensi teknis. Soal 1. Sebagai seorang pengelola layanan operasional, Anda harus memastikan ketersediaan dokumen administrasi yang dibutuhkan dalam proses pelayanan. Salah satu rekan Anda meminta akses ke dokumen yang mengandung informasi sensitif pelanggan. Bagaimana langkah yang harus Anda ambil sesuai dengan prinsip pengelolaan dokumen dan keamanan data? A. Memberikan dokumen yang diminta tanpa pertanyaan lebih lanjut. B. Meminta rekan tersebut mengisi formulir permintaan akses resmi terlebih dahulu. C. Memastikan bahwa rekan tersebut memiliki otorisasi yang relevan sebelum memberikan dokumen. D. Menolak permintaan tersebut karena informasi pelanggan bersifat rahasia. A. Melaporkan permintaan tersebut ke atasan untuk memastikan tidak ada pelanggaran kebijakan. Pembahasan. Pengelolaan dokumen operasional harus mematuhi aturan keamanan data dan privasi pelanggan. Langkah yang tepat adalah memastikan otorisasi akses sebelum memberikan dokumen. Hal ini sesuai dengan prinsip confidentiality dalam manajemen layanan operasional. Memberikan dokumen tanpa verifikasi opsi A atau menolak secara langsung tanpa analisis opsi D dapat menyebabkan konflik operasional. Proses pelaporan opsi E diperlukan jika ada dugaan pelanggaran. Jawaban C. Kompetensi manajerial. Soal 1. Anda ditugaskan memimpin sebuah tim untuk menyelesaikan proyek peningkatan kualitas layanan operasional dalam waktu 2 bulan. Namun, salah satu anggota tim menunjukkan performa yang kurang optimal dan sering terlambat menyelesaikan tugasnya. Apa langkah terbaik yang dapat Anda lakukan sebagai pemimpin tim untuk memastikan proyek tetap berjalan sesuai rencana? A. Memberikan teguran keras di depan anggota tim lain agar menjadi pembelajaran. B. Memindahkan anggota tersebut ke tugas yang lebih sederhana tanpa diskusi. C. Melakukan diskusi personal untuk memahami kendala yang dihadapi dan mencari solusi bersama. D. Melaporkan performa anggota tersebut ke atasan agar diberikan sanksi. E. Membiarkan situasi berjalan sambil fokus pada anggota tim yang lebih produktif. Pembahasan. Langkah terbaik adalah melakukan diskusi personal. C. Sebagai pemimpin, Anda harus bersikap empatik dan proaktif dalam membantu anggota tim mengatasi kendala. Teguran keras opsi A atau melaporkan ke atasan D dapat menurunkan semangat tim. Mengabaikan masalah opsi E menunjukkan kurangnya kepemimpinan. Jawaban C. Kompetensi sosiokultural. Soal 1. Anda adalah seorang pengelola layanan operasional di wilayah dengan latar belakang budaya yang sangat beragam. Dalam suatu rapat, Anda menyadari bahwa beberapa anggota tim tidak nyaman dengan gaya komunikasi yang digunakan oleh anggota lain karena perbedaan budaya. Bagaimana Anda menangani situasi ini agar komunikasi dalam tim tetap efektif? A. Meminta semua anggota tim untuk mengikuti gaya komunikasi yang dominan. B. Mengadakan pelatihan komunikasi lintas budaya untuk meningkatkan pemahaman antara anggota tim. C. Memberikan arahan kepada anggota tim untuk tidak terlalu memikirkan perbedaan budaya. D. Menyelesaikan masalah secara personal dengan anggota yang merasa tidak nyaman. E. Mengabaikan masalah ini karena tidak memengaruhi tugas operasional secara langsung. Pembahasan. Langkah yang paling efektif adalah mengadakan pelatihan komunikasi lintas budaya opsi B. Ini akan membantu anggota tim memahami dan menghormati perbedaan, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Meminta semua orang mengikuti gaya dominan opsi A atau mengabaikan masalah opsi E dapat menimbulkan konflik yang lebih besar. Kunci jawaban B. Wawancara. Soal 1. Ceritakan pengalaman Anda dalam menangani konflik di tempat kerja yang melibatkan perbedaan budaya atau latar belakang. Bagaimana cara Anda menyelesaikannya? Saran jawaban terbaik.
Di tempat kerja sebelumnya, saya pernah menghadapi situasi di mana terdapat ketegangan antara dua rekan kerja yang berasal dari latar belakang budaya berbeda. Saya memulai dengan mengajak mereka berbicara secara terpisah untuk memahami sudut pandang masing-masing. Setelah itu, saya mengadakan pertemuan bersama untuk menciptakan diskusi yang terbuka dan saling menghormati. Saya juga menjelaskan pentingnya kerjasama dalam tim dan mengusulkan langkah-langkah untuk mencegah konflik serupa. Akhirnya, mereka dapat bekerja sama dengan lebih baik dan tim kami mencapai hasil yang positif. Itulah preview prediksi soal yang paket lengkapnya telah tersedia di website kami. Jika ada kendala dalam pembelian PDF bisa langsung ke Telegram kami. Link Telegramnya tersedia di website ya. Klik aja logo Telegram di website kami. Terima kasih sudah menonton.